Sebanyak 6 orang terjaring operasi tangkap tangan KPK di Mandailing Natal, Sumatera Utara, dibawa ke kantor KPK Gedung Merah Putih, Jakarta. KPK akan lakukan pemeriksaan untuk menentukan status hukum mereka. KPK memboyong 6 orang yang terjaring operasi tangkap tangan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih, Jakarta. Mereka tiba bergiliran pada Sabtu dini hari, namun menolak memberi keterangan apapun pada media. Sesuai ketentuan, KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebelumnya, KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada hari Jumat. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara dan pihak swasta. Tidak ditunjuk seperti itu. Kita dengarkan langsung pernyataan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur terkait OTT ini. Pengadaan tersebut di jalan proyek pembangunan jalan Kutaim Baru Sipiongot itu nilai proyeknya tersebut sekitar 157,8 miliar. KIR kemudian dihubungi oleh saudara RES yang memberitahu bahwa pada bulan Juni 2025, bulan ini ya, akan tayang proyek pembangunan jalan dan meminta KIR menindaklanjutinya dengan memasukkan penawaran. Jadi nanti proyek-proyek tersebut akan tayang ya, dan tinggal masukkan penawarannya gitu. KIR ini sebagai Direktur Utama PT DNG. Kemudian pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2025, KIR kemudian memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan RES dan staf UPTD untuk mempersiapkan hal-hal teknis sehubungan dengan proses e-katalog. Jadi sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Dari awal memang PT DNG ini yang ditunjuk akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya KIR bersama dengan RES dan staf UPTD mengatur proses e-katalog sehingga PT DGN dapat menang proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusal. Untuk proyek lainnya disarankan agar penayangan paket lainnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok. Jadi mereka juga sudah mengatur waktunya. Jangan sampai dalam waktu yang berdekatan DNG itu menjadi pemenang. Jadi terus-terusan dia menjadi pemenang proyek jalan tersebut. Jadi diatur waktunya, diatur juga cara memasukkan syarat-syaratnya dan lain-lainnya. Bahwa atas pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Provinsi Sumut tersebut terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RES yang dilakukan melalui transfer rekening. Jadi ada yang diberikan secara langsung tunai, ada yang diberikan juga melalui transfer. Seperti itu. Nah ini seperti perskot atau uang muka gitu seperti itu. Karena ada hitung-hitungannya, seperti kepala dinas akan diberikan sekitar 4-5% dari nilai proyek. Kalau dikira-kira ya dari 231,8 miliar itu 4%-nya sekitar 8 miliaran. Ya, itu tapi nanti bertahap setelah proyeknya selesai karena pembayarannya pun termin gitu ya, ada termin pembayarannya. Selain itu juga diduga terdapat penerimaan lain oleh saudara TOP dari KIR dan RAY melalui perantara. Jadi tidak hanya melalui langsung, berian langsung, ada yang diberikan juga melalui perantara, tadi kemudian juga ada yang diberikan melalui atau ditransfer melalui rekening. Kemudian untuk konstruksi perkara terkait proyek pembangunan jalan di Satker PJN, kalau tadi di PUPR. Yang ini di Satker PJN wilayah 1 karena ada 2 ya. Jadi kami memantau bahwa proyek jalan yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada 2 SKPD gitu ya. Ada 2 ini yang satu adalah di PUPR, yang satu lagi di Satker PJN. Saudara Hel selaku PPK Satker PJN wilayah 1 berbeda nih PPK-nya yang tadi. PPK-nya adalah saudara RES ya, yang ini adalah saudara HEL.
Selaku PPK Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara adalah penyelenggara negara yang bertanggung jawab antara lain menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan serta pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Saudara Kir, kembali lagi nih, Kir. Ini adalah Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY, selaku, ini anaknya Kir ini, selaku Direktur PT. 6 orang yang ditangkap KPK merupakan 6 orang yang masuk dalam operasi senyap KPK pada Kamis malam 26 Juni 2025. Ada 2 klaster dugaan korupsi yang terkait, yakni terkait dengan pengadaan jalan.